Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah mampir ke channel Penabur Misteri. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Di sini kami menabur kisah tentang lorong-lorong gelap, suara-suara yang tak seharusnya terdengar, dan rahasia yang menunggu untuk dibuka. Maka itu jangan lupa subscribe, karena di balik setiap cerita ada misteri yang menanti untuk kamu sekalian dapat menemukannya. Kali ini kami akan membawakan cerita yang berjudul Misteri Kematian Bu Guru. Oke, gak pakai lama, kita langsung ke ceritanya. Sekolah menengah atas Wijaya Kusuma berdiri megah di atas tanah peninggalan zaman kolonial. Bangunannya sebagian masih mempertahankan arsitektur lama, lengkap dengan dinding berlumut dan lorong-lorong batu yang menyejukkan, meski tanpa pendingin ruangan. Para siswa masih biasa menyebutnya sebagai sekolah tua. Bukan tanpa alasan, di balik nilai historisnya, sekolah itu menyimpan aura misterius yang sulit dijelaskan. Salah satu bagian yang paling terkenal adalah lorong bawah sayap timur. Sebuah lorong yang namanya seperti pemain sepak bola saja pakai sayap. Bahkan lokasinya tidak tercantum di dinas sekolah. Sejak pertama kali masuk kelas 10, Reza sudah mendengar desas-desus tentang lorong itu. Katanya, siapapun yang mencoba membuka pintunya akan diganggu oleh dua makhluk yang tak kasat mata. Penjaga sekolah menyebut lorong itu sebagai jalan buntu. Tapi, beberapa siswa senior bilang pernah mendengar suara langkah kaki dan tangisan dari dalam lorong tersebut. Guru-guru hanya akan menjawab dengan tatapan tajam jika ditanya soal lorong tersebut. Fokus saja belajar, tidak usah nanya yang macam-macam. Tempat ini bukan tempat untuk kalian. Begitu kata Pak Rahmat, guru sejarah yang terkenal paling galak. Kini, Reza sudah kelas 11. Dan rasa penasarannya semakin besar. Ia bukan tipe yang mudah percaya cerita hantu. Tapi lorong itu dengan cat merah pudar di dinding dan papan peringatan yang dipaku dengan paku berkarat memiliki daya tarik tersendiri. Sesekali ia mengintip dari jendela kecil di pintunya. Tapi hanya kegelapan yang menyambut. Tidak ada lampu, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Namun ada satu hal yang selalu membuatnya merinding. Hawa dingin yang terasa menusuk dari sela-sela pintu, meskipun hari sedang terik-teriknya. Suatu sore, sepulang sekolah Reza nekat menunggu hingga halaman sekolah sepi. Ia berdiri beberapa meter dari lorong itu, memperhatikan sekeliling, tidak ada siapa-siapa. Dengan hati-hati, ia melangkah mendekat, mencoba mendengar apakah ada suara dari dalam. Lalu tepat ketika ia hampir menyentuh gagang pintu, terdengar suara berat dari belakangnya. "Hai, jangan sentuh itu," ucap suara itu. Ternyata itu adalah Pak Reza. Ternyata itu adalah Pak Rahmat. Dan tanpa menjelaskan lebih lanjut, Pak Rahmat menggiring Reza ke ruang guru. Tidak ada amarah, hanya peringatan dingin yang terasa lebih menakutkan. Bilangnya begini, "Kalau kau sayang nyawa, jangan dekati tempat itu lagi," kata Pak Rahmat sambil menyalakan rokoknya. Reza hanya mengangguk, tapi pikirannya dipenuhi pertanyaan.
Apa sih sebenarnya yang disembunyikan pada ruangan itu? Malam harinya Reza sulit tidur. Ia terus terbayang ucapan Pak Rahmat, hawa dingin dari lorong itu, dan cerita-cerita yang selama ini dianggapnya cuma bualan siswa. Ada yang tak beres, dan untuk pertama kalinya rasa penasaran itu membuat Reza menjadi terobsesi. Dia merasa jika ingin tahu kebenarannya, ia tidak bisa melakukannya sendirian. Maka keesokan harinya, Reza duduk di bangku kantin bersama tiga temannya yang paling dekat, Lila, Arman, dan Vira. Mereka sudah sering terlibat dalam berbagai proyek iseng, mulai dari membuat vlog horor hingga menyusup ke ruang arsip sekolah tengah malam. Kali ini, Reza menceritakan pengalamannya di depan lorong terlarang dan peringatan aneh dari Pak Rahmat. Ketiganya saling pandang sebelum akhirnya Lila berkata, "Aku pernah dengar lorong itu, pernah dipakai untuk ruang guru zaman dulu. Tapi kenapa ya sekarang kok ditutup ya?" Arman menambahkan bahwa ayahnya alumni SMA Wijaya Kusuma pernah menyebut ada kejadian besar yang membuat salah satu bagian sekolah disegel. Tapi setiap kali ditanya, ia lebih lanjut, sang ayah selalu menghindar. Vira yang dikenal paling peka terhadap hal-hal mistis mengaku pernah bermimpi berada dalam lorong. Lorong itu gelap dengan suara perempuan menangis, meski tak pernah tahu artinya. Mungkin mimpi itu bukan cuma kebetulan, gumamnya sambil menatap dengan tatapan kosong. Mereka sepakat untuk mulai menyelidiki. Langkah pertama, mencari tahu apakah benar ada kejadian aneh yang berkaitan dengan lorong tersebut. Reza mengusulkan untuk menemui Pak Edi. Pak Edi adalah penjaga sekolah yang sudah bekerja di sana lebih dari 20 tahun. Mereka menunggu Pak Edi selesai membersihkan halaman belakang, lalu berpura-pura bertanya soal sejarah sekolah untuk tugas sejarah lokal. Pak Edi yang tampaknya tak curiga mulai bercerita. Gini anak-anak, dulu lorong itu bukan lorong, itu bagian dari bangunan utama. Ada kelas dan ruang guru di situ. Tapi sekitar tahun 1995, tiba-tiba bagian itu ditutup. Katanya sih ada guru yang hilang di dalam. Nggak pernah ketemu sampai sekarang. Cerita itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. "Siapa namanya, Pak?" tanya Reza. Pak Edi mengerutkan dahi, lalu menggelengkan dengan pelan. Lupalah namanya. Namanya Bu. Oh iya, Bu Rahayu. Nama itu membekas di kepala mereka. Vira terlihat pucat lalu berkata lirih. Itu nama yang muncul dalam mimpiku. Yang lainnya saling berpandangan, merasakan ketegangan, mulai merambat ke tulang belakang. Sebuah nama dari masa lalu muncul bersamaan dengan mimpi dan kisah yang dikubur dalam-dalam. Mereka tahu ini bukan sekedar kebetulan. Ada sesuatu atau seseorang yang ingin ditemukan. Malamnya mereka berkumpul di rumah Reza dan mulai mencari informasi di internet. Tidak banyak yang bisa mereka temukan, tapi di satu forum alumni ke sekolah, mereka menemukan postingan lama dari seorang bernama Wirawan 90. Postingan itu menyebut soal seorang guru wanita yang lenyap tanpa jejak, dan ruang kelas yang tak pernah dibuka kembali. Postingan itu sudah bertahun-tahun tidak aktif, tapi cukup meyakinkan mereka. Lorong itu menyimpan rahasia gelap, dan mereka akan membongkarnya. Hari-hari setelah mereka mulai menyelidiki lorong terasa berbeda. Reza mulai merasa ada yang mengikutinya setiap kali melewati koridor dekat sayap timur. Bayangan melintas cepat di sudut matanya, atau suara langkah kaki di lorong
yang seharusnya kosong. Tapi yang paling mengganggu adalah mimpi-mimpi yang makin sering muncul. Selalu ada sunyi dan diakhiri dengan perempuan, dengan tangisan perempuan. Ia bangun setiap pagi dengan leher kaku dan keringat dingin, seolah benar-benar ada yang menyentuhnya dalam tidur. Lila, yang biasanya paling tenang, mulai ikut merasa gelisah. Saat berada di perpustakaan lama untuk mencari data guru-guru tahun 90-an, ia mendengar suara seseorang memanggil namanya dari balik-balik rak buku. Saat ia dekati, suara itu menghilang, tapi buku-buku di rak terjatuh satu persatu, seperti ada yang menyenggolnya. Di salah satu buku catatan guru, ia menemukan nama Rahayu S. dengan tanggal masuk 1992 dan tidak ada tanggal keluar. Lila menyelipkan buku itu ke dalam tasnya dan berusaha untuk tetap tenang. Namun, kejadian mencengangkan menimpa Vira. Saat mereka berkumpul di ruang kelas kosong untuk membahas rencana lanjutan, Vira tiba-tiba jatuh terduduk dan menggigil hebat. Matanya terbuka lebar, namun tak berkedip. Dan dari mulutnya keluar gumaman aneh dalam bahasa Jawa kuno. Resa dan yang lain ikut panik, berusaha menyadarkannya, tapi Vira baru siuman setelah beberapa menit. Setelah sadar, ia menangis histeris dan hanya berkata, "Dia marah, dia sudah bangun." Arman yang mulai ketakutan mencoba menyarankan agar mereka berhenti, tapi Resa bersikeras, "Kita sudah terlalu jauh. Kalau kita mundur sekarang, semua ini sia-sia." Ia menunjuk catatan yang Lila berikan. "Kita punya nama, kita punya petunjuk. Sekarang kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Bu Rahayu." Perlahan, yang lain ikut mengangguk. Meski jelas, rasa takut sudah mulai tumbuh dalam hati mereka. Keesokan harinya, Resa pergi ke ruang arsip sekolah sendirian. Ia mencoba mencari dokumen kepegawaian Bu Rahayu, tapi tidak menemukan apapun. Sebaliknya, ia menemukan foto kelas lama yang dimasukkan dalam map blusuh. Di salah satu foto, terlihat sekelompok guru berdiri berjajar. Tapi ada satu wajah yang sengaja dicoret dengan tinta hitam, dan di belakang foto tertulis, "Jangan sebut namanya." Resa membawa foto itu pulang. Malamnya, ia menatapi wajah-wajah di dalam foto dan tiba-tiba mendengar bunyi ketukan pelan di jendela kamarnya. Ia membuka tirai, tapi tidak melihat siapapun. Saat kembali ke meja, ia terkejut mendapati foto itu ternyata basah, seperti terkena air mata. Perlahan, tulisan di balik foto berubah warna, seolah ada tangan tak terlihat yang menulis ulang, "Aku masih di sini." Malam Jumat itu langit mendung menggantung di atas bangunan tua SMA Wijaya Kusuma. Reza dan ketiga temannya telah sepakat untuk melakukan hal yang paling gila yang pernah mereka rencanakan. Membuka lorong terlarang, mereka menyusup masuk lewat gerbang samping, memanfaatkan celah pagar yang selama ini dijadikan jalan tikus oleh siswa bolos. Dengan senter kecil dan degup jantung tak beraturan, mereka menyusuri lorong menuju sayap timur yang gelap dan sunyi. Pintu lorong itu tampak lebih tua dari yang mereka ingat. Cat merahnya mengelupas dan papannya bertuliskan, "Dilarang masuk." Yang dulu pudar, kini terlihat seperti baru, digantung ulang. Arman membawa linggis kecil, dan setelah beberapa hentakan penuh keringat, gembok tua itu patah. Pintu berderit, terbuka perlahan, mengeluarkan hawa dingin yang menggigit. Aroma lembab dan karat yang menyambut mereka, seakan lorong itu belum pernah dibuka untuk sekian tahun lamanya. Di dalam,
Lorong itu sempit dan panjang, dengan dinding batu yang berjamur dan lantai yang berdebu tebal. Mereka melangkah perlahan, menyusuri lorong dengan napas tertahan. Di ujung lorong, ada satu ruangan dengan pintu kayu tua yang setengah terbuka. Mereka masuk dan mendapati ruangan itu mirip kelas dan ada papan tulis, kursi-kursi berdebu, dan rak buku yang runtuh. Namun, yang membuat bulu kuduk mereka berdiri adalah tulisan samar di papan yang bertuliskan, "Jangan ganggu aku lagi." Vira mulai gemetar. Tubuhnya seolah kembali merasakan dingin dari penglihatannya sebelumnya. Lila mencoba memotret papan tulis, tapi kamera ponselnya langsung mati tanpa sebab. Tiba-tiba pintu ruangan menutup sendiri dengan keras, mengejutkan mereka semua. Mereka berlari ke arah pintu, tapi tak ada yang bisa membukanya. Seakan ada sesuatu yang menahan dari luar sana. Lorong gelap berubah menjadi perangkap dan rasa panik mulai merayap. Nama itu membekas di kepala mereka. Vira terlihat pucat, lalu berkata lirih, "Itu nama yang muncul di mimpiku." Yang lainnya saling berpandangan, merasakan ketegangan mulai merambat ke tulang belakang. Sebuah nama dari masa lalu muncul bersamaan dengan mimpi dan kisah yang dikubur dalam-dalam. Mereka tahu ini bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu atau seseorang yang ingin ditemukan. Malamnya, mereka berkumpul di rumah Reza dan mulai mencari informasi di internet. Tidak banyak yang mereka bisa temukan, tapi di satu forum alumni sekolah, mereka menemukan postingan lama dari seseorang bernama Wirawan 90. Postingan itu menyebut soal seorang guru wanita yang lenyap tanpa jejak dan ruang kelas yang tak pernah dibuka kembali. Postingan itu sudah lama bertahun-tahun tidak aktif, tapi cukup untuk meyakinkan mereka lorong itu menyimpan rahasia gelap dan mereka akan membongkarnya. Hari-hari setelah mereka mulai menyelidiki lorong terasa berbeda. Reza mulai merasa ada yang mengikutinya. Setiap kali ia melewati koridor dekat sayap timur, bayangan melintas cepat di sudut matanya. Atau suara langkah kaki di lorong yang seharusnya kosong. Tapi, yang paling mengganggu adalah mimpi-mimpi yang makin sering muncul. Selalu gelap, sunyi, dan diakhiri dengan tangisan perempuan. Ia bangun setiap pagi dengan leher kaku dan keringat dingin, seolah benar-benar ada yang menyentuhnya dalam tidur. Lila, yang biasanya paling tenang, mulai ikut merasa gelisah. Saat berada di perpustakaan lama untuk mencari data guru-guru tahun 90-an, ia mendengar suara seorang memanggil namanya dari balik rak buku. Saat ia dekati, suara itu menghilang, tapi buku-buku di rak terjatuh satu persatu, seperti ada yang menyenggol. Di salah satu rak buku catatan guru, ia menemukan nama Rahayu S dengan tanggal masuk 1992 dan tidak ada tanggal keluar. Lila menyelipkan buku itu ke tasnya dan berusaha tetap tenang. Namun, kejadian paling mencengangkan menimpa Vira. Saat mereka berkumpul di ruang kelas yang kosong untuk membahas rencana lanjutan, Vira tiba-tiba jatuh terduduk dan menggigil hebat. Matanya terbuka lebar tanpa berkedip. Dari mulutnya keluar gumaman aneh dalam bahasa Jawa kuno. Reza dan yang lainnya panik berusaha menyadarkannya, tapi akhirnya
Vira bisa siuman sendiri setelah beberapa menit dari tidak sadarnya. Setelah sadar, ia menangis histeris dan hanya berkata, "Dia marah, dia sudah bangun." Arman yang mulai ketakutan mencoba menyarankan agar mereka berhenti. Tapi Reza bersikeras. Kita sudah terlalu jauh. Kalau kita mundur sekarang, semua ini sia-sia. Ia menunjuk catatan yang Lila temukan. Kita punya nama, kita punya petunjuk. Sekarang kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Bu Rahayu. Perlahan yang lain mengangguk. Meski tampak jelas rasa takut masih kelihatan di wajah mereka. Keesokan harinya, Reza pergi ke ruang arsip sekolah sendirian. Ia mencoba mencari dokumen kepegawaian Bu Rahayu, tapi tidak menemukan apapun. Sebaliknya, ia hanya menemukan sebuah foto kelas lama yang dimasukkan dalam map lusuh. Di salah satu foto terlihat sekelompok guru berdiri berjajar, tapi ada satu wajah yang sengaja dicoret dengan tinta hitam. Dan di belakangnya foto tertulis, "Jangan sebut namaku." Reza membawa foto itu pulang. Malamnya, ia menatapi wajah-wajah dalam foto tersebut dan tiba-tiba mendengar bunyi ketukan pelan di jendela kamarnya. Ia membuka tirai, tapi tak melihat siapapun di sana. Saat kembali ke meja, ia terkejut mendapati foto yang ia pegang tadi itu basah, seperti terkena air mata. Perlahan, tulisan di balik foto pun berubah warna, seolah ada tangan tak terlihat yang menulis ulang dengan tulisan, "Aku masih di sini." Malam Jumat itu, langit mendung menggantung di atas bangunan tua SMA Wijaya Kusuma. Reza dan ketiga temannya telah sepakat untuk melakukan hal yang paling gila yang pernah mereka rencanakan. Membuka lorong terlarang. Mereka menyusup masuk lewat gerbang samping, memanfaatkan pagar yang selama ini dijadikan jalan tikus untuk siswa-siswa yang bolos. Dengan senter kecil dan degup jantung yang tak beraturan, mereka menyusuri lorong menuju sayap timur yang gelap dan sunyi. Pintu lorong itu tampak lebih tua dari yang mereka ingat. Cat merahnya mengelupas dan papan yang bertuliskan "Dilarang masuk" yang dulu pudar kini terlihat seperti baru digantung ulang. Kayaknya baru diganti. Arman membawa linggis kecil dan dengan susah payah ia membuka pintu yang terkunci oleh gembok yang sudah tampak tua. Pintu berderit terbuka perlahan, mengeluarkan hawa dingin yang menggigit. Aroma lembab dan karat menyambut mereka, seakan lorong itu belum pernah dibuka selama puluhan tahun. Di dalam lorong itu sempit dan panjang, dengan dinding batu yang berjamur dan lantai yang berdebu tebal. Mereka melangkah perlahan menyusuri lorong dengan napas tertahan. Di ujung lorong, ada satu ruangan dengan pintu kayu tua yang setengah terbuka. Mereka masuk dan mendapati ruangan itu mirip sebuah kelas. Ada papan tulis dan kursi-kursi berdebu. Ada juga rak buku yang runtuh, namun yang membuat bulu kuduk mereka berdiri adalah tulisan samar di papan tulis itu. "Jangan ganggu aku lagi." Vira mulai gemetar. Tubuhnya seolah kembali merasakan dingin dari penglihatannya sebelumnya. Lila mencoba memotret papan tulis itu, tapi kamera ponselnya mendadak mati. Tiba-tiba, pintu ruangan menutup sendiri dengan keras. Brak! Mengejutkan mereka semua. Mereka berlari ke arah pintu, tapi mereka semua tak bisa membukanya. Seakan ada sesuatu dari luar yang menahannya rapat-rapat. Lorong gelap berubah menjadi perangkap dan rasa panik mulai merayap. Lampu senter Arman mulai berkedip, dan di sela-sela kedipan cahayanya, mereka melihat bayangan berdiri di pojok ruangan.
Sosok perempuan dengan rambut panjang menutupi wajah, gaun panjang yang sobek, dan kaki yang tak menyentuh lantai. Suara isak tangis memenuhi ruangan. Rambat ke telinga mereka seperti bisikan dari balik mimpi buruk. "Kenapa kalian di sini?" bisik suara itu, serak dan patah-patah, membuat darah mereka membeku. Lila membaca doa dan terbata-bata, sementara Reza berteriak meminta maaf. Perlahan suara tangisan berhenti, dan pintu terbuka dengan sendirinya. Mereka berhamburan keluar, tak sempat saling bicara, hingga berhasil mencapai gerbang sekolah. Di luar, hujan deras mulai turun, seolah menyapu jejak mereka. Tapi satu hal yang pasti, mereka telah membuka sesuatu yang sudah lama terkunci. Sejak malam pembukaan lorong itu, keadaan menjadi jauh lebih buruk. Reza sering terbangun dengan tubuh membeku kaku dan mata terbuka lebar, seperti baru bangkit dari mimpi buruk yang terlalu nyata. Vira menjadi pendiam dan matanya terlihat kosong seperti menyimpan beban besar. Arman mulai enggan ikut berkumpul, sering mengeluh sakit kepala dan mimpi buruk berulang tentang ruangan sempit dan suara perempuan yang menangis. Lila terus-menerus mencari penjelasan rasional, tapi dalam hatinya ia tahu ini bukan lagi urusan biasa. Suatu malam, Reza kembali ke lorong sendirian. Ia membawa lilin dan rekaman suara dari malam mereka terkunci. Ia ingin memastikan apa yang sebenarnya mereka lihat. Tapi saat ia menyalakan rekaman itu, di lorong suara-suara aneh mulai muncul. Suara perempuan menggumam dalam bahasa Jawa kuno, lalu teriakan, dan akhirnya sebuah bisikan. "Kembalikan suaraku." Seketika itu, lilin padam. Reza lari berbirit-birit, dan di tengah lorong, ia melihat bayangan perempuan itu menatap dari balik kaca kecil di ujung koridor. Keesokan harinya, mereka memutuskan mengunjungi rumah seorang guru tua, Bu Lastri, yang pernah mengajar sejak tahun 80-an dan kini sudah pensiun. Dengan sedikit pancingan cerita, Bu Lastri akhirnya mengaku dan bercerita tentang sosok Bu Rahayu. Ia adalah guru baru yang datang dengan semangat yang tinggi dan cara mengajar murid yang disukai oleh para siswa. Tapi beberapa guru tidak suka, terutama karena Bu Rahayu sering memberikan pengobatan alternatif kepada siswa yang kesurupan atau sakit mendadak. Isu pun menyebar. Ada yang bilang Bu Rahayu adalah dukun, ada yang bilang ia mencoba mengutuk kepala sekolah waktu itu. Puncaknya, seorang siswa tiba-tiba hilang kesadaran di kelas, dan semuanya menyalahkan Bu Rahayu. Ia dipecat tanpa proses yang jelas. Namun sebelum pergi, ia mengurung diri di ruang kelas di sayap timur, lorong yang sekarang dikunci, dan tak pernah keluar lagi. Polisi datang, tapi tak ada bukti ia masih di sana. Tubuhnya tak pernah ditemukan, hanya aroma dupa dan suara tangisan yang tersisa selama berminggu-minggu. Lila, yang selama ini skeptis, akhirnya menangis. Ia merasa bersalah karena mereka telah membangunkan sesuatu yang sudah terlalu lama dikubur. Vira dalam keadaan antara sadar dan tidak berkata lirih, "Dia sudah pergi. Dia hanya menunggu seseorang mendengar ceritanya." Arman gemetar saat menunjukkan lengan kirinya. Ada goresan kata yang bertuliskan, "Lihat aku." Tulisan itu tidak bisa hilang meski sudah dicuci berkali-kali. Mereka akhirnya sadar. Gangguan ini bukan semata karena mereka masuk ke tempat terlarang. Ini tentang dendam yang belum selesai. Suara yang ingin didengar dan nama yang selama ini dihapus paksa dari sejarah sekolah. Dan satu hal yang pasti, mereka belum selesai. Justru semuanya baru saja dimulai. Malam itu, Reza bermimpi
berada di dalam ruang kelas tua. Di depannya, Bu Rahayu berdiri membelakanginya. Rambutnya tergerai, menutupi seluruh wajah. Suaranya lirih, penuh luka. Mereka menghapus namaku, bahkan dari suara. Saat Resa mencoba mendekat, wanita itu menoleh perlahan. Namun wajahnya kosong, seperti disobek dari dunia nyata. Resa terbangun dengan napas terengah dan telinga berdarah sedikit. Di meja belajarnya, kaset rekaman dari lorong itu menyala sendiri, memutar suara tangis lirih tanpa henti. Keesokan harinya, Lila datang membawa kabar penting. Ia menemukan bukti di ruang perpustakaan. Buku agenda rapat guru tahun 1995 dengan catatan aneh di halaman belakang. Bu Rahayu tidak hadir. Kasusnya ditutup. Arsip suara dihapus. Mereka semua terdiam. Arsip suara? Resa langsung teringat. Sekolah itu dulu memiliki studio rekaman kecil untuk dokumentasi pembelajaran. Tapi ruangan itu sudah lama ditutup dan dijadikan gudang peralatan musik yang rusak. Dengan izin pura-pura dari guru seni, mereka masuk ke ruang itu. Di dalam, penuh dengan debu dan peralatan yang sudah usang. Namun di salah satu laci meja rekaman, mereka menemukan beberapa aset tua. Salah satunya berlabel Rahayu. Sesi konseling 12 Februari 1995. Dengan tangan gemetar, Resa memutar kaset itu di tape recorder tua yang masih bisa menyala. Suara Bu Rahayu terdengar pelan menenangkan, lalu berubah menjadi jeritan panik. Mereka datang. Mereka akan menyalahkan aku. Tolong simpan ini. Jangan biarkan suaraku hilang. Begitulah suara Bu Rahayu. Vira menutup telinganya dan mulai menangis. Dia tidak ingin dilupakan. Suaranya satu-satunya yang tersisa dari dirinya. Saat kaset berhenti tiba-tiba, suasana ruangan berubah menjadi dingin. Dari speaker rusak terdengar suara berbisik. Bukan suara dari rekaman, tapi seolah dari dimensi lain. Kembalikan, kembalikan aku. Lalu semua lampu mati. Dalam kegelapan, mereka melihat sosok Bu Rahayu berdiri di sudut ruangan. Kali ini lebih jelas, matanya basah, tangannya menunjuk ke dada Resa. Kau yang bisa, kau yang harus dengarkan semuanya. Lalu sosok itu menghilang perlahan, meninggalkan bau dupa menyengat. Setelah lampu menyala lagi, kaset rekaman menyeleh. Haha. Seperti dalam film Mission Impossible saja. Seperti dibakar dari dalam. Mereka tak sempat menyelamatkan isinya. Namun malam itu mereka semua bermimpi hal yang sama dan mungkin disebut aneh. Bu Rahayu duduk di kursi guru, menatap mereka dengan tatapan kosong. Satu tempat terakhir, di sana aku menunggu. Kembalikan aku ke dunia. Mereka tahu pesan itu bukan hanya mimpi. Lorong telah dibuka. Suaranya telah diputar dan sekarang arwah itu ingin kembali. Tapi kemana? Resa dan teman-temannya berkumpul di rumah Vira. Membahas mimpi yang mereka alami secara bersama-sama. Dalam mimpi itu, Bu Rahayu selalu menunjuk ke arah tangga yang menurun gelap. Seolah ada sesuatu yang terkubur di dalam tanah. Lila yang jeli teringat bahwa sekolah memiliki uang bunker tua peninggalan zaman kolonial. Ini terkunci dan dikabarkan tak dipakai lagi. Guru-guru hanya menyebutnya gudang bawah, tapi tidak ada yang tahu pasti di mana pintu masuknya sekarang. Berdasarkan denah lama sekolah yang berhasil mereka temukan di arsip digital daerah, mereka menemukan lokasi ruang itu. Ternyata terhubung lewat pintu rahasia di bawah panggung aula. Aula itu kini jarang digunakan, kecuali saat acara besar. Malam itu, mereka menyelinap masuk lagi.
membawa alat penerangan dan perlengkapan seadanya. Di balik papan kayu panggung, mereka menemukan pintu tua yang tertutup kain hitam dan dipaku dari luar. Setelah mencabut paku satu persatu, pintu itu pun mulai terbuka perlahan, menampakkan tangga tua yang menurun ke dalam tanah. Udara di bawah sana terasa kering, namun menyimpan aroma busuk seperti kain basah dan darah yang lama. Mereka turun dengan hati-hati dan menemukan ruangan berdinding bata dengan rak-rak kayu lapuk dan meja tua. Di sudut ruangan ada kursi kayu dengan tali yang masih tergantung, serta tumpukan buku pelajaran dan dupa yang seolah habis terbakar. Vira mulai menangis tiba-tiba. Ia menunjuk ke dinding yang penuh coretan aneh dan menulis satu kalimat dengan jarinya di debu. Di sini aku dibungkam. Tiba-tiba Arman tersungkur, tubuhnya kejang dan matanya terbalik. Suara berat keluar dari mulutnya, namun bukan suara dia. Kepala sekolah, guru tua, mereka takut. Mereka mengunci aku di sini. Suara itu terdengar seperti milik Burahayu, tapi lebih parau, penuh kebencian dan penderitaan. Lila menggenggam tangan Arman sambil memohon. Kami membantumu. Kami tahu kau tidak bersalah. Suara itu berhenti. Arman sadar, tapi tubuhnya sangat lemas. Arman menemukan kotak besi di bawah lantai kayu berisi dokumen asli pemecatan Burahayu. Dokumen yang tak pernah dicatat resmi. Ada surat pengakuan dari 3 guru, termasuk kepala sekolah, bahwa mereka memfitnah Burahayu karena takut pengaruhnya terlalu besar pada murid-murid. Dengan temuan itu, Vira berkata pelan, kita harus bawa ini ke publik, kita harus bersihkan namanya. Di sekeliling mereka, dupa menyala sendiri. Suara lembut berkata, kau berani, aku akan bebas. Mereka menyadari, ini bukan hanya tentang pembuktian, tapi juga pembebasan. Jika mereka gagal, sesuatu yang lebih mengerikan pasti akan bisa terjadi. Reza menyusun semua bukti yang mereka temukan. Dokumen pemecatan yang difitnah, kaset yang meleleh, serta pengakuan tidak langsung dari Bulastri. Ia membuat laporan dan rencana untuk mengunggahnya ke media sekolah dan media sosial. Tapi malam sebelum unggahan itu dipublikasikan, Vira mengalami kesurupan. Ia menulis di dinding kamar dengan darah dari jarinya sendiri. Jangan hanya bicara, bebaskan aku. Di tempat segalanya berakhir. Mereka sadar, unggahan itu tidak cukup. Burahayu ingin sebuah pengakuan resmi dari tempat ia terakhir dikurung dan dibungkam. Mereka kembali ke ruang bawah tanah di bawah aula. Kali ini mereka membawa dokumen itu dan membacanya keras-keras. Reza berdiri di tengah ruangan dan berkata, Burahayu, kami tahu kau tidak bersalah. Nama ibu akan kami bersihkan. Mereka semua sudah tiada, tapi kami di sini untuk mendengarkan. Tiba-tiba ruangan itu berguncang ringan dan suara tangisan terdengar. Tapi bukan tangisan penuh dendam, melainkan tangisan kelegaan. Sosok Burahayu muncul di tengah cahaya yang remang. Ia menatap mereka satu persatu lalu tersenyum tipis. Terima kasih, akhirnya ada yang mau percaya padaku. Perlahan tubuhnya mulai menghilang, berubah menjadi partikel cahaya lembut yang terbang ke langit-langit. Di lantai tempat ia terakhir berdiri hanya tersisa bunga melati kering dan sisa dupa yang masih hangat. Keesokan harinya, Reza mengunggah semua bukti itu secara publik. Respon datang dari berbagai arah.
Para alumni memberi kesaksian. Beberapa guru tua yang masih hidup mengakui kesalahan masa lalu. Pihak sekolah akhirnya membuat pernyataan resmi, menyebut nama Bu Rahayu sebagai guru yang pernah berjasa, dan meminta maaf atas tragedi yang menimpanya. Sebuah plakat dipasang di aula tempat terakhir Bu Rahayu muncul. Vira berhenti mengalami mimpi buruk. Arman sembuh dari kejang dan tidak lagi melihat bayangan. Lila tersenyum lega saat melihat papan nama baru di dekat perpustakaan, bertuliskan Ruang Rahayu. Mereka tahu itu bukan hanya sekedar nama, tapi simbol bahwa suara yang terhapus kini telah kembali. Bahwa kebenaran seberapapun lamanya dikubur akan selalu menemukan jalan untuk dibuka. Malam terakhir sebelum kelulusan, mereka berdiri di depan lorong yang dulu terkunci. Kini lorong itu dibuka dan dibersihkan. Tak ada lagi bau dupa, tak ada lagi bisikan, hanya keheningan dan ketenangan. Sudah selesai, bisik Vira pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, mereka semua merasakan kedamaian dalam hati mereka. Akhirnya cerita pun tamat. Terima kasih telah menelusuri misteri bersama kami. Jika kisah ini membuat bulu kudukmu merinding, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tahu lebih dulu saat kami mengupload video-video selanjutnya. Karena masih banyak rahasia yang belum terungkap. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Hanya di Penabur Misteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.